Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, tertulis dalam Roma 12 ayat 19. Demikianlah dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sejak kecil setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya dan ingin anaknya tumbuh menjadi orang baik. Dibimbing dan diajar untuk terus melakukan kebaikan. Bila bersalah, tidak lupa meminta maaf. Bila teman bersalah, tidak boleh marah lama-lama, harus memaafkan juga. Demikianlah orang tua mengajarkan anak-anaknya dulu dan sampai sekarang. Bahkan kita pun mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kita. Namun seiring perjalanan waktu, semakin tambah usia, semakin banyak teman dalam pergaulan, dan semakin lama kita berada di dunia ini, maka kita melihat kenyataan bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Sering sekali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang sudah kita bantu ternyata balik menipu kita. Orang yang sudah kita hibur bisa menjadi orang yang membuli kita. Itulah hidup. Ketika kita berbuat baik, itu tidaklah menjamin kita akan selalu bertemu dengan orang-orang baik. Tetapi sebaliknya akan hadir orang jahat, orang yang menyakitimu, mengecewakanmu. Sama seperti petani menanam padi, yang tumbuh tidak hanya padi saja, melainkan rumput dan ilalang ikut tumbuh bersamanya. Ada saja orang yang mengganggu dan jahat kepada kita. Ini juga salah satu ujian iman. Bagaimana kita menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita membalas kejahatannya dengan kejahatan pula? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak membalaskan kejahatan orang lain, tetapi di dalam kerendahan hati kita menyerahkannya di dalam doa kepada Tuhan. Karena yang berhak untuk membalas kejahatan atas dosa-dosa mereka hanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita pun pernah menyakiti dan mengecewakan orang yang baik kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk tidak membalaskan kesalahan orang lain dan tidak melakukan kejahatan kembali atas kejahatan yang diperbuat oleh orang lain. Melainkan kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bukankah dalam doa Bapa kami kita sering meminta, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun sakit, tetapi Yesus mengajar kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia ketika kita hidup di bumi ini. Tetapi itu akan membawa kita menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang kita nantikan sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikanlah pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Ketika hatimu susah, ketika engkau kecewa,
Ketika engkau marah, lepaskanlah itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan lukamu, dan biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu. Sekalipun dunia ini jahat kepadamu, sekalipun orang tidak mencintaimu, sekalipun banyak orang yang mengecewakanmu, yang meninggalkanmu, berdoalah, memohon kepada Tuhan, agar engkau diberi kekuatan dan keteguhan iman. Karena di dalam berbagai-bagai ujian, imanmu dibentuk, imanmu diubah menjadi lebih tangguh. Di dalam iman yang tangguh, engkau akan menjadi apapun yang terjadi di sekitarmu. Sekalipun itu menyakitkan hatimu, mengecewakanmu, firman Tuhan mengatakan, tetaplah berbuat kebaikan. Berikan pengampunan kepada mereka yang berbuat jahat, karena Bapamu sudah mengampuni segala dosamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur ke hati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, mengajar kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kebaikan yang daripada Tuhan menjadi balasan bagi mereka yang menyakiti kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, mengatasi setiap persoalan kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasihani kami, ajari kami untuk mampu mengampuni sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.